Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Langit Jakarta cerah saat iring-iringan mobil kepresidenan Vietnam tiba di halaman Istana Merdeka. Sekjen Partai Komunis Vietnam, Tu Lem, turun dari mobil dengan langkah mantap, disusul istrinya, Ngo Phuong Ly, yang anggun dalam balutan kebaya khas Vietnam. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di ujung karpet merah, menunggu dengan senyum ramah. Upacara penyambutan ini telah dipersiapkan dengan sangat megah, menandakan betapa pentingnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Suara genderang pasukan kehormatan bergema, diikuti dentuman 21 meriam sebagai tanda penghormatan tertinggi. Lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan, menambah hikmat suasana. Para tamu undangan dari jajaran menteri dan pejabat tinggi negara berdiri di sisi kiri dan kanan, memperhatikan setiap detik momen bersejarah ini. Prabowo menjabat tangan Tu Lem dengan erat, menatap matanya dengan penuh respek. Setelah bersalaman, Prabowo menoleh sekilas ke arah Ngo Phuong Ly. Wanita itu tersenyum sopan, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda penghormatan. Prabowo membalasnya dengan anggukan kecil, namun di dalam hatinya, ada perasaan asing yang tiba-tiba muncul. Sudah lama ia tidak menghadiri acara semacam ini dengan seorang pendamping di sisinya. Di belakang mereka, fotografer istana sibuk mengabadikan momen berharga ini. Beberapa kali Prabowo melirik ke arah pasangan tamu negara tersebut. Tu Lem dan istrinya tampak begitu serasi, berdiri berdampingan dengan aura kebersamaan yang hangat. Sementara dirinya, seperti biasa, berdiri sendirian sebagai pemimpin negara tanpa seorang ibu negara di sisinya. Prabowo menghela napas pelan, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mulai mengusik. Ini bukan saatnya untuk merenung tentang kehidupan pribadinya. Ia harus tetap fokus pada agenda diplomasi yang telah disusun dengan cermat. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin besar kesadaran bahwa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Setelah prosesi penyambutan selesai, Prabowo mengajak Tu Lem dan istrinya memasuki istana. Para ajudan membukakan pintu besar yang dihiasi ukiran khas Indonesia, membawa mereka ke dalam ruangan utama tempat pertemuan bilateral akan berlangsung. Sekali lagi, Prabowo melihat betapa harmonisnya pasangan itu. Ngo Phuong Ly sesekali berbisik pelan pada suaminya, membenarkan posisi dasinya yang sedikit miring dengan penuh kelembutan. Prabowo teringat, dalam banyak kesempatan serupa, ia selalu berdiri sendiri. Ia telah terbiasa dengan kesendirian ini, tetapi kali ini rasanya berbeda. Apakah karena ia baru menyadari betapa pentingnya kehadiran seorang pendamping dalam hidupnya? Ataukah karena kehangatan antara Tu Lem dan istrinya begitu nyata hingga membuatnya merasa semakin kesepian? Saat berjalan menuju ruang pertemuan, Prabowo kembali menguatkan hatinya. Ia tidak ingin perasaan pribadi mengganggu jalannya agenda negara. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah seorang pemimpin sepertinya memang ditakdirkan untuk selalu sendiri. Di dalam ruang pertemuan, para pejabat dari kedua negara telah duduk rapi, siap membahas berbagai kerja sama strategis. Prabowo menghela napas pelan, menyembunyikan segala kegalauan yang sempat muncul. Ia lalu membuka pertemuan dengan suara tegas dan penuh keyakinan, seolah tak ada yang mengganggunya. Namun, di balik setiap kata diplomatis yang ia ucapkan, hatinya terus bergemuruh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Setelah pertemuan bilateral yang berlangsung dengan lancar, malam harinya Prabowo mengadakan jamuan makan malam kenegaraan di istana. Ruangan sudah disiapkan dengan dekorasi elegan, menampilkan perpaduan budaya Indonesia dan Vietnam. Lampu kristal berkilauan, alunan gamelan mengisi udara, sementara para pelayan berseragam rapi menyajikan hidangan khas Nusantara.
Prabowo duduk di kursi kehormatan di ujung meja panjang, dengan Tulem di sebelah kanannya dan istrinya, NGO Poongli, di sebelah kiri sang sekjen. Sepanjang makan malam, Prabowo berusaha fokus pada percakapan diplomatik, membahas kerjasama pertahanan dan perdagangan yang semakin erat antara Indonesia dan Vietnam. Namun, pikirannya terus melayang ke arah lain. Setiap kali ia melirik ke arah pasangan tamunya, ada sesuatu yang mengusik hatinya. NGO Poongli tampak begitu anggun, dengan senyumnya yang tenang dan sikapnya yang penuh kelembutan. Ia tidak sekadar menemani suaminya secara formal, tetapi benar-benar hadir sebagai pendukung dalam setiap langkah Tulem. Prabowo menyadari bahwa keberadaan seorang istri bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai kekuatan bagi seorang pemimpin. Sesekali, NGO Poongli berbicara, mengapresiasi budaya Indonesia dan keramahan Prabowo. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, katanya dengan bahasa Inggris yang fasih. Saya sangat menikmati kehangatan di sini. Prabowo tersenyum ramah dan mengangguk, tetapi dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana rasanya memiliki seseorang di sisi yang selalu hadir dalam perjalanan hidupnya. Sepanjang kariernya di dunia militer dan politik, ia terbiasa berjalan sendiri, menghadapi berbagai tantangan tanpa seseorang yang benar-benar bisa berbagi beban. Jamuan makan malam terus berlanjut dengan suasana yang semakin akrab. Para menteri dari kedua negara berbincang santai, tertawa bersama, dan menikmati malam yang penuh kehangatan. Namun, bagi Prabowo, ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu. Sebuah perasaan yang tak pernah benar-benar ia pedulikan sebelumnya kini mulai mengganggunya dengan lebih dalam. Saat melihat Tulem dan istrinya saling berbisik pelan dan tertawa kecil, Prabowo kembali merasakan kekosongan yang tidak biasa. Ia adalah seorang pemimpin yang kuat, dihormati, dan memiliki kekuasaan besar. Tetapi di dalam kesuksesan itu, ada ruang hampa yang belum terisi. Di sudut ruangan, seorang ajudan mendekat, membisikkan sesuatu tentang agenda esok hari. Prabowo mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Pikirannya masih tertinggal pada satu pertanyaan yang terus mengganggunya, apakah kesendirian ini adalah harga yang harus ia bayar demi menjadi seorang pemimpin? Malam semakin larut, tetapi kegelisahan dalam hati Prabowo justru semakin menjadi-jadi. Setelah jamuan makan malam berakhir, tamu-tamu kehormatan kembali ke hotel mereka. Istana kembali sunyi, hanya tersisa beberapa ajudan dan staf yang tengah merapikan sisa acara. Prabowo berjalan perlahan menuju balkon istana, menatap langit malam Jakarta yang dipenuhi gemerlap cahaya kota. Udara malam yang sejuk berhembus lembut, tetapi tidak mampu meredakan kegelisahan yang sejak tadi mengendap di hatinya. Di balik kesuksesan dan kekuasaan yang ia miliki, ada satu kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. Ia menjalani semuanya seorang diri. Tidak ada seseorang yang menunggunya di ruang pribadi, tidak ada yang menyambutnya dengan senyum hangat setelah hari yang melelahkan. Sebuah kontras yang begitu mencolok dengan Tulem yang tampak begitu harmonis bersama istrinya. Prabowo menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya pada pagar balkon. Di masa lalu, ia selalu berpikir bahwa hidupnya telah penuh dengan perjuangan dan pengabdian. Ia telah melewati banyak pertempuran, baik di medan perang maupun di dunia politik. Namun, malam ini ia bertanya-tanya, apakah semua itu cukup untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Bayangan kebersamaan Tulem dan istrinya kembali muncul dalam pikirannya. Ia melihat bagaimana NGO Poongli selalu hadir di sisi suaminya, tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penopang yang membuat Tulem semakin kuat. Prabowo menyadari bahwa seorang pemimpin pun membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat bersandar, seseorang yang memahami dirinya lebih dalam dari sekadar citra yang terlihat di depan publik. Sejenak, ia mencoba mengingat kembali perjalanan hidupnya. Ia telah melalui berbagai fase,
dari seorang prajurit yang gagah berani hingga menjadi pemimpin negara. Namun, dalam semua pencapaiannya, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia prioritaskan, kehidupan pribadinya. Ia selalu berpikir bahwa tugas dan tanggung jawabnya lebih besar dari kebahagiaan pribadinya sendiri. Suara derap langkah seorang ajudan membuyarkan lamunannya. "Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya ajudan itu dengan sopan. Prabowo menggeleng pelan. "Tidak, terima kasih. Saya hanya ingin menikmati malam sebentar," jawabnya. Ajudan itu mengangguk hormat sebelum meninggalkan Prabowo sendiri di balkon. Malam semakin larut, tetapi pikiran Prabowo semakin berkecamuk. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar telah memilih jalan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, Prabowo akhirnya menyadari bahwa kesuksesan dan kekuasaan tidak selalu berarti kebahagiaan. Ada bagian dari dirinya yang kosong, dan malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasakannya. Pagi itu, Prabowo bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan di halaman Istana Merdeka. Namun, meski fisiknya terasa segar setelah beristirahat, pikirannya masih dipenuhi dengan perasaan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang terus membayangi sejak semalam. Di ruang makan istana, meja sudah disiapkan untuk sarapan resmi dengan Sekjen Tulem dan delegasinya. Prabowo memasuki ruangan dengan langkah tegap, menyembunyikan segala kegelisahan di balik senyum khasnya. Tulem sudah menunggu, dan di sisinya, istrinya, Ngo Phuong Ly, tampak anggun dalam balutan baju tradisional Vietnam. Percakapan di meja sarapan berlangsung hangat. Mereka membahas berbagai peluang kerjasama antara Indonesia dan Vietnam, dari sektor perdagangan, pertahanan, hingga investasi. Namun, di tengah diskusi, perhatian Prabowo sesekali teralihkan ke arah Tulem dan istrinya. Cara mereka berinteraksi begitu alami, penuh dengan keharmonisan yang terasa tulus. Ngo Phuong Ly sesekali menuangkan teh untuk suaminya, tersenyum lembut saat Tulem berbicara, dan bahkan tanpa kata-kata, ada komunikasi yang terjadi di antara mereka. Sebuah kebersamaan yang tampak sederhana, tetapi bagi Prabowo, terasa begitu jauh dari kehidupannya sendiri. Tiba-tiba, Tulem menoleh ke arahnya dengan senyum ramah. "Tuan Presiden, bagaimana dengan kehidupan pribadi Anda? Saya sering mendengar bahwa seorang pemimpin besar sering kali mengorbankan banyak hal untuk negara," katanya dengan nada yang setengah bercanda. Prabowo tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan sesuatu di balik jawabannya. "Saya telah terbiasa hidup dengan tanggung jawab besar. Fokus saya adalah untuk bangsa dan negara," jawabnya tegas. Tulem mengangguk pelan. "Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Namun, saya percaya bahwa setiap pemimpin juga membutuhkan seseorang yang mendukungnya, bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari," katanya, melirik sekilas ke arah istrinya. Kata-kata itu menusuk Prabowo lebih dalam dari yang ia duga. Ia menyadari bahwa selama ini, ia selalu berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja dengan kesendirian. Namun, setelah melihat contoh nyata di hadapannya, ia mulai meragukan keyakinan itu. Sarapan pun berlanjut, tetapi pikiran Prabowo terus berkecamuk. Ia mencoba kembali fokus pada diplomasi, pada angka-angka kerjasama dan strategi politik, tetapi ada bagian dari dirinya yang terus bertanya, apakah ia benar-benar bahagia dengan kehidupannya saat ini. Saat pertemuan selesai dan mereka bersiap untuk agenda berikutnya, Prabowo menatap bayangannya sendiri di cermin besar di lorong istana. Ia melihat seorang pemimpin yang kuat, dihormati, dan berwibawa. Tetapi di balik semua itu, ia juga melihat seseorang yang, mungkin, telah mengorbankan terlalu banyak tanpa pernah menyadari betapa berharganya hal yang ia tinggalkan. Dan pagi itu,
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Prabowo bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada sesuatu yang masih bisa ia perbaiki. Siang itu, setelah serangkaian pertemuan resmi, Prabowo mengajak Sekjen Tulem dan rombongannya untuk mengunjungi Istana Bogor. Udara di Bogor lebih sejuk dibandingkan Jakarta, dan istana yang dikelilingi taman luas dengan rusa-rusa yang berkeliaran menjadi tempat sempurna untuk berbincang dalam suasana lebih santai. Perjalanan menuju Bogor terasa lebih panjang dari biasanya bagi Prabowo. Di dalam mobil kepresidenan, ia duduk di samping Tulem, sementara ajudan dan beberapa pejabat lainnya duduk di depan. Istri Tulem berada di mobil lain bersama rombongan ibu-ibu pejabat. Sejenak, Prabowo membayangkan bagaimana rasanya jika di sampingnya duduk seseorang yang bukan ajudan atau menteri, tetapi seseorang yang memahami dirinya di luar urusan negara. Tulem, yang sejak awal menyadari perubahan ekspresi Prabowo, akhirnya berbicara. "Tuan Presiden, saya rasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Prabowo menoleh dan tersenyum kecil. "Tidak, saya hanya sedang berpikir tentang banyak hal." "Tanggung jawab seorang pemimpin memang tidak mudah," jawabnya dengan nada yang dibuat ringan. Tulem mengangguk pelan. "Saya memahami itu. Tetapi ingatlah, bahkan seorang pemimpin besar tetap manusia. Kita butuh keseimbangan dalam hidup." Prabowo hanya tersenyum tanpa menjawab. Kata-kata itu terlalu dalam untuk dibalas dengan ringan. Sesampainya di Istana Bogor, mereka disambut oleh keindahan taman yang hijau dan suasana yang lebih tenang dibandingkan Jakarta. Prabowo memimpin rombongan untuk berkeliling, menunjukkan beberapa tempat bersejarah dan menjelaskan bagaimana istana ini telah menjadi saksi perjalanan banyak pemimpin Indonesia. Namun, bahkan di tengah keceriaan kunjungan ini, ada momen-momen kecil yang kembali membuat Prabowo merasa ada sesuatu yang kurang. Saat mereka tiba di area belakang istana, di mana terdapat danau kecil yang indah, Tulem dan istrinya berdiri berdampingan, menikmati pemandangan sambil sesekali berbincang pelan. Prabowo berdiri sedikit jauh, memperhatikan mereka tanpa sadar menghela napas panjang. Seorang ajudan mendekat, menawarkan segelas teh hangat. Prabowo menerimanya dengan anggukan kecil. "Terima kasih," ucapnya pendek. Momen itu terasa begitu sunyi bagi Prabowo. Ia telah mengunjungi Istana Bogor ratusan kali, tetapi hari ini, ia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Istana yang megah dan indah ini tiba-tiba terasa kosong. Kesunyian yang dulu terasa biasa kini menjadi begitu menekan. Saat matahari mulai tenggelam, rombongan kembali bersiap menuju Jakarta. Prabowo berjalan lebih lambat dari biasanya, seakan ingin menikmati suasana lebih lama. Namun, di balik ketenangan wajahnya, ada sebuah kegelisahan yang mulai tumbuh semakin besar. Dan dalam perjalanan pulang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Prabowo bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah mengorbankan sesuatu yang terlalu berharga dalam hidupnya. Malam itu, setelah kembali dari Bogor, Prabowo memilih untuk menghabiskan waktu di ruang kerjanya di Istana Merdeka. Cahaya lampu temaram menerangi meja kayu besar yang dipenuhi dokumen-dokumen penting. Namun, pikirannya tidak tertuju pada berkas-berkas itu. Sejak kepulangannya dari Bogor, bayangan kebersamaan Tulem dan istrinya terus mengganggunya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia selalu berusaha membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak boleh terikat oleh kelemahan emosional. Hidupnya adalah tentang negara, tentang rakyat, tentang tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Tapi kini, ia mulai bertanya-tanya, apakah pengorbanan yang telah ia lakukan benar-benar sepadan? Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang ajudan masuk dengan hormat. "Pak, ada panggilan dari seseorang yang ingin berbicara langsung dengan Anda," katanya. Prabowo mengangkat alis. "Siapa?" "Seseorang dari masa lalu, Pak," katanya penting.
Prabowo terdiam sejenak. Ada banyak orang dari masa lalunya yang mungkin ingin berbicara dengannya, tetapi jarang ada yang menghubungi secara langsung. Dengan isyarat tangan, ia meminta ajudannya untuk menyambungkan panggilan. Saat suara di ujung telepon terdengar, jantungnya berdegup lebih cepat. "Prabowo, lama tidak berbicara denganmu," kata suara itu dengan nada yang hangat tetapi sedikit bergetar. Prabowo terdiam. Suara itu begitu familiar, suara seseorang yang dulu pernah mengisi hidupnya sebelum semuanya berubah. "Aku tidak menyangka kau akan menelepon," jawabnya akhirnya. "Aku mendengar tentang kunjungan Sekjen Vietnam. Aku melihat foto-fotomu di berita," kata suara itu pelan. "Dan aku hanya ingin tahu, bagaimana kabarmu sebenarnya?" Prabowo menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja," jawabnya, tetapi bahkan ia sendiri merasa jawabannya terdengar kosong. "Kau yakin?" Suara itu bertanya lagi. "Karena yang aku lihat di foto-foto itu bukan Prabowo yang ku kenal dulu. Kau terlihat kesepian." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia duga. Ia ingin menyangkalnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mampu melakukannya. "Aku sudah memilih jalan ini," katanya akhirnya. "Negara adalah prioritas. Itu yang paling penting." Suara di ujung telepon terdiam sesaat sebelum menjawab, "Tapi Prabowo yang kukenal dulu tidak hanya hidup untuk negara. Dia juga hidup untuk dirinya sendiri. Apa kau masih ingat bagaimana dulu kau berbicara tentang impian dan kebahagiaanmu sendiri?" Prabowo menutup matanya. Ia ingat. Ia ingat betapa dulu ia pernah membayangkan kehidupan yang berbeda, kehidupan di mana ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga seseorang yang memiliki seseorang di sisinya. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Ia telah mengubur impian itu di bawah beban tanggung jawab yang terus bertambah. "Aku harus pergi," katanya akhirnya. "Terima kasih telah menelepon." Sebelum panggilan terputus, suara itu berkata pelan, "Prabowo, jangan biarkan dirimu kehilangan terlalu banyak. Hidup bukan hanya tentang tugas dan kewajiban." Saat telepon dimatikan, Prabowo menatap keluar jendela. Kota Jakarta masih terang benderang di tengah malam, tetapi di dalam ruangan itu, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak pernah benar-benar ia sadari sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan keputusan yang selama ini ia abaikan, apakah ia masih bisa mengubah sesuatu dalam hidupnya.